webcam ini gitu. Screen-nya sudah bisa dilihat nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ini sebenarnya kalau untuk di program studi di ilmu pemerintahan, di administrasi publik, di ilmu politik, gitu ya. Ini birokrasi ini menjadi mata kuliah yang atau mata kuliah keahlian gitu ya, mata kuliah dasar gitu ya. Sehingga berbicara birokrasi itu sejak pengertian, kemudian latar belakang, klasifikasi birokrasi, tujuan birokrasi, sampai kepada manfaat dan aneka perspektif birokrasi gitu ya. Nah, model-model birokrasi pemerintahan itu dari mulai birokrasi Weberian, birokrasi Marxis dan Hegelian, birokrasi reinventing government, RIGOP gitu ya. Birokrasi pluralis demokrasi dan administrasi efisien, birokrasi perwakilan konstitusional, perhitungan pluralis, sampai kepada model otonomi demokratis. Kemudian juga ada birokratik policy, model rezim otoritarian birokratik, dan model korporatisme negara. Ini sub-sub pokok bahasan yang memang sangat luas sekali begitu ya. Nanti ini soal patologi birokrasi juga cukup pokok bahasannya, meliputi dari pengertian sampai kepada upaya-upaya perbaikan. Gitu ya. Kemudian pengembangan organisasi birokrasi, ini kaitannya dengan teori organisasi gitu ya. Jadi bagaimana membuat struktur dan mendesain organisasi bagi pengembangan organisasi birokrasi. Gitu. Nah, ini beberapa literatur yang bisa dijadikan sebagai reference. Gitu ya. Pada prinsipnya sih semua buku juga bisa digunakan gitu ya. Silakan saja gitu ya terkait dengan mata kuliah ini. Saya tidak membatasi pada buku-buku yang ada di sini, tapi setidaknya ini adalah memberikan semacam petunjuk gitu ya, atau peta gitu ya. Inilah referensinya gitu ya. Dari buku-buku Pak Miftah Toha, Pak Talijiduhu Negrah, kemudian sampai ke Osborne gitu ya. Silakan kalau ada punya referensi lain digunakan gitu ya. Mari kita mulai dengan pemahaman, coba memahami konsepsi dasarnya dulu gitu ya. Pengertian birokrasi. Secara etimologis mungkin kita sering mendengar gitu ya istilah yang pakai krasian itu ya, ada birokrasi, ada demokrasi, teknokrasi gitu ya, aristokrasi gitu ya.
Apa sih yang kerasian itu apa sih gitu ya. Kalau krasi itu ya dalam bahasa Ijrek Yunani kuno itu berarti kekuasaan gitu ya. Jadi kalau ditambahkan kata birokrasi gitu ya, secara etimologis asal usul katanya, biro itu meja gitu ya. Jadi atau ada juga yang mengartikan kantor gitu ya. Jadi apa ya, kalau secara etimologis mungkin kantor kekuasaan gitu ya. Agak rancu juga gitu ya. Gitu ya. Itu kemudian demokrasi gitu ya. Apa itu demokrasi secara etimologis kan? Demos itu rakyat, krasi kekuasaan. Kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Teknokrasi gitu ya. Tekno gitu ya. Ahli gitu ya. Atau ya cendekiawan lah gitu ya. Teknokrasi, kekuasaan dari kaum cendekiawan. Bahasa apa begitu ya pengertiannya gitu ya. Nanti kita urai gitu ya. Kemudian juga kita mendengar aristokrasi gitu ya. Gitu ya. Aristo itu kelompok bangsawan gitu ya. Jadi kekuasaan yang dijalankan oleh para bangsawan gitu. Aristokrat gitu ya. Itu beberapa istilah yang sangat populer gitu ya, dan sangat boleh jadi kita menggunakan istilah itu dalam pergaulan sehari-hari gitu ya. Entah benar entah tidak penempatannya, saya kira itu lain soal gitu ya. Yang pasti bahwa ini saya kira populer gitu ya, istilah-istilah ini gitu ya. Birokrasi, demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, birokrasi paling tidak ini yang diinventarisir oleh Pak Talijiduhu Nugraha, ini seorang ilmuwan di bidang pemerintahan. Ada 3 macam birokrasi yang berkembang saat ini. Pertama, birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat oleh penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Government by bureaus. Gitu ya. Jadi birokrasi itu ya aparat pemerintah. Walaupun sebenarnya dari sisi pengertian awalnya, karena tadi biro itu adalah meja atau kantor, jadi birokrasi itu tidak merujuk pada organisasi pemerintahan saja. Tapi semua organisasi yang berpola kerja ya menggunakan meja-meja, kira-kira begitu ya. Jadi apa? Rangkaian pekerjaan yang melalui berbagai tahapan dari meja 1 ke meja 2 ke meja 3 dan lain sebagainya. Jadi ilustrasinya kira-kira begitu ya. Jadi, ya birokrasi itu diberi pemahaman ya kira-kira ya seperti itu gitu ya. Jadi bukan monopoli organisasi pemerintah saja gitu ya, atau organisasi publik, tapi swasta juga menggunakan birokrasi gitu ya. Artinya jenjang-jenjang, tahapan-tahapan, meja-meja di dalam melakukan pekerjaannya. Tapi entah mengapa gitu ya, sekarang itu istilah birokrasi sepertinya hanya milik organisasi pemerintah gitu ya. Apa ini sebuah kesalahkaprahan gitu ya?
Tapi faktanya barangkali kalau kita publik atau masyarakat mengatakan birokrasi itu ya tertuju pada organisasi pemerintah gitu ya, dan bukan kepada organisasi swasta. Padahal dari pengertiannya ya semua organisasi yang melakukan sistem kerja yang melalui biro-biro itu, yang melalui meja-meja itu ya itu namanya birokrasi gitu ya. Nah, kesalahkaprahan itu terjadi saya kira ya karena proses interaksi di dalam masyarakat gitu ya. Nah, ya salah kaprah itu kan kayak begini juga gitu ya. Jadi tidak perlu dibantah atau juga ya susah juga untuk dibantah. Kayak orang sekarang mengatakan untuk semua jenis pasta gigi itu kan odol. Mau Pepsodent, mau Close Up, mau apa itu ya. Semua namakannya odol. Padahal odol itu adalah merek pasta gigi mungkin yang pertama kali kita kenal dulu, yang diperkenalkan oleh kaum kolonial gitu ya. Itu mereknya odol gitu. Tapi sampai sekarang ya semua jenis pasta namanya odol. Ya kayak begitu sih kalau salah kaprah itu. Apa kita mau bantah? Ya ngapain juga, capek-capek juga gitu membantah itu. Tapi ya kita tahu saja gitu ya. Sama halnya juga dengan apa? Silet gitu ya. Silet itu pisau cukur. Semua pisau cukur itu dinamakan silet gitu ya. Padahal silet itu ya merek pisau cukur, salah satu merek pisau cukur gitu ya. Sekarang itu kan merek pisau cukur itu macam-macam gitu. Ya itu juga gitu. Itu salah contoh kesalahkaprahan gitu ya. Nah, ini juga birokrasi juga mengalami hal itu gitu ya. Kesalahkaprahan orang memahami birokrasi, dan birokrasi itu hanya dispesifikkan untuk organisasi pemerintahan. Terkait dengan birokrasi juga, pemahaman atau pengertian tentang birokrasi juga sudah begitu macam-macam gitu ya. Ada juga yang memahami birokrasi itu adalah sebagai suatu sifat atau pemerintahan atau perilaku pemerintahan yang buruk, itu yang nanti kita akan bahas khusus tentang patologi birokrasi gitu ya. Jadi birokrasi itu identik dengan kelambanan gitu ya, dengan kerumitan gitu ya, dan berbelit-belit lah gitu ya. Makanya mungkin sering ada ungkapan spontan, atau jangan pakai birokrasi gitu ya, atau mungkin maksudnya jangan berbelit-belit lah gitu ya, atau mungkin juga aduh terlalu birokratis ini gitu ya. Nah itu ya. Nah ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan birokrasi itu sebagai suatu sifat atau perilaku yang buruk atau apa. Padahal mungkin ini hanya sebuah patologi saja di dalam birokrasi. Patologi itu apa ya? Penyimpangan atau ya perilaku yang menyimpang, yang kurang baik begitu ya. Nah, tapi coba juga diinventarisir juga oleh Pak Nugraha ini ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi ada pemahaman kita tentang birokrasi itu tadi pertama adalah suatu aparat yang menjalankan pemerintahan, kemudian juga sebagai perilaku buruk atau sifat dari suatu perilaku yang kurang baik gitu ya. Tadi lamban, berbelit-belit, mahal gitu ya, gitu ya. Nah, yang ketiga juga birokrasi dimaknai sebagai sebuah tipe ideal organisasi, gitu ya. Mungkin mari kita susun birokrasinya yang mampu mengakomodir fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi kita. Ya, mungkin ada seorang pejabat yang mengatakan seperti itu. Ya, birokrasinya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin maksudnya adalah organisasinya, organisasi yang idealnya yang kayak bagaimana gitu.
gitu ya. Nah, jadi dari 3 macam pengertian birokrasi yang ada gitu ya, yang berkembang selama ini gitu ya. Dari birokrasi itu adalah menunjuk kepada aparat pemerintah, birokrasi itu birokratis gitu ya. Itu menyangkut pada perilaku, sifat dari para pelaku di pemerintahan. Kemudian juga yang berikutnya adalah soal bagaimana membangun sebuah tipe ideal dari organisasi publik gitu ya. Nah, namun untuk kepentingan mata kuliah ini kita harus ya kira-kira menyamakan frekuensi lah gitu ya. Menyamakan persepsi gitu ya, supaya tidak kacau balau gitu ya. Jadi untuk kepentingan kuliah ini kita coba beri pengertian birokrasi itu adalah sebagai suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan di dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang ditetapkan. Jadi sederhananya kita memaknai birokrasi ini ya organisasi pemerintahan gitu ya. Yang tentu saja di dalamnya ada struktur gitu ya, yang memiliki fungsi peran. Jadi kalau di pemerintah nasional misalnya karena kita menganut sistem pembagian kekuasaan gitu ya, pembagian atau apa ya, distribution of power, jadi ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu ya. Nah, kemudian di eksekutif itu ada mulai strukturnya itu dari presiden, ada menteri gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dirjen segala macam lah ke bawahnya kira-kira begitu. Atau kalau di pemerintah daerah ya ada bupati, wali kota, kemudian ada wakil bupati, wakil wali kota, kemudian ada sekretaris daerah, ada kepala dinas, gitu ya, kepala badan, sampai kepada yang terendah camat misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada strukturnya kan, ada strukturnya gitu ya. Kemudian masing-masing struktur itu punya fungsi, peran, dan kewenangan sendiri. Jadi menggambarkan juga, struktur itu menggambarkan fungsi dan kewenangan serta peran untuk mencapai apa yang diinginkan, visi misi gitu ya. Kan setiap pemerintahan juga punya visi misi dan tujuan serta program. Nah, visi misi ini nanti akan tergambar gitu dalam struktur organisasi pemerintahan yang ada gitu ya. Nah, jadi itulah birokrasi gitu ya. Jadi birokrasi itu tadi ya, organisasi pemerintah yang meliputi struktur dari mulai top management gitu ya, middle management, dan lower management gitu. Kalau dari segi hierarkinya, tapi kalau mungkin dari segi operasionalnya, kalau dalam manajemen itu siapa yang memiliki fungsi leadership, fungsi directing. Jadi kalau di dalam manajemen itu fungsi-fungsi manajemen itu kan ada planning, ada organizing, ada controlling,
ada actuating, ada controlling, ada directing gitu ya. Nah, dengan organisasi itu akan tergambar gitu ya. Fungsi planning ada di mana, fungsi organizing ada di mana, fungsi actuating, fungsi controlling, fungsi directing gitu ya. Ya, pokoknya birokrasi itu memberikan gambaran yang jelas tentang semua yang disebutkan tadi gitu ya. Jadi kalau kita datang ke sebuah lembaga pemerintah, biasanya suka terpampang nih organisasi, struktur organisasinya gitu. Ya, jadi kalau kita baca sepintas saja, melihat sepintas saja kan kita bisa tahu, oh karena kita punya kebutuhan tertentu, oh misalnya harus ke biro ini, harus ke bagian ini, atau harus ke seksi ini, dan lain sebagainya. Ya. Itulah birokrasi. Jadi simpelnya begitulah, gitu ya. Simpelnya begitu. Nah, lalu kemudian fungsi dan peran birokrasi itu meliputi apa saja, gitu ya. Nah, tentu saja ini mulai dari fungsi melaksanakan pelayanan publik, fungsi pelaksanaan pembangunan, gitu ya. Fungsi perencanaan tadi saya sebut, fungsi pelaksanaan, planning, executing, controlling dalam sisi manajemen pemerintahan, serta juga sebagai alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral, bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Jadi birokrasi ini memang diupayakan jauh dari kekuatan atau tidak, atau apa ya istilahnya, berjarak lah gitu ya. Kalau lepas sih saya kira nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Bagaimana mungkin bupatinya dipilih oleh rakyat, gubernurnya dipilih oleh rakyat, presidennya dipilih oleh rakyat, kemudian juga ada DPRD, ada DPR. Tapi ya birokrasi itu nggak mungkin terlepas, tapi juga mungkin harus berjarak gitu ya. Kalau apa istilah umumnya itu apa, netral gitu ya, netral atau berjarak gitu ya. Saya kira itu fungsi dan peran birokrasi. Sehingga ada yang lebih menyederhanakan lagi. Jadi birokrasi itu adalah mesin pemerintahan, gitu ya, kira-kira begitu. Ada yang menyederhanakannya seperti itu. Jadi ya yang namanya mesin itu, gitu ya. Dan ini erat hubungannya dengan kekuatan politik, gitu ya, dengan pejabat politik, gitu ya. Ya kalau apa pejabat politik itu adalah operatornya, gitu ya, maka birokrasi itu adalah mesinnya. Jadi kalau operator itu bisa berganti setiap saat, kalau birokrasinya atau mesinnya itu relatif tetap gitu ya. Nah, untuk itu maka birokrasi itu tidak boleh, harus berjarak tadi, harus netral dari kekuatan politik gitu ya. Harus menjaga jarak dengan para operator gitu ya. Nah, berjaga jarak itu apa ya? Mungkin bukan berjauhan, tapi pemaknaannya lebih kepada apa ya? Menjaga hubungan menjaga pola interaksi yang sesuai dengan fungsinya, kira-kira begitu ya. Karena memang hubungan antara politik dengan birokrasi itu, gitu ya. Saya mencatatnya begini, gitu ya. Politik itu adalah tempat di mana kebijakan itu dibuat. Jadi kalau di struktur pemerintahan kita itu kan di daerah misalnya ada bupati, wali kota, ada DPRD. Di provinsi ada gubernur,
DPRD. Di pusat ada presiden, ada DPR. Nah, itulah area di mana kebijakan itu dibuat. Gitu ya. Dan area di mana kebijakan itu dilaksanakan itulah di birokrasi. Jadi birokrasi itu adalah area untuk melaksanakan kebijakan. Dan aras politik itu adalah area di mana kebijakan itu dibuat. Mudah-mudahan apa yang saya ilustrasikan itu tepat ya gitu ya. Artinya begini, saya ingin memberikan pemahaman yang sederhana dan mudah dicerna, dipahami gitu. Tidak terlalu teoritik gitu ya. Kan tadi kalau lihat teorinya agak menjelimet juga gitu ya. Kira-kira pemahaman ringkasnya begitu ya. Nah, kemudian birokrasi itu sebagai pelaksana kebijakan, nah tentu dia juga harus memiliki authority, harus memiliki kewenangan. Nah, kewenangannya itu adalah kewenangan yang sifatnya formal, yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum, bukan dengan legitimasi politik. Begitu ya. Makanya ketika misalnya organisasi pemerintahan itu, misalnya tentang kementerian, itu kan ada undang-undang tentang kementerian negara. Gitu ya. Kemudian badan dinas kantor itu kan pasti diatur dengan peraturan daerah. Nah, peraturan daerahnya sendiri itu adalah produk politik. Gitu ya. Yang mengatur tentang kewenangan daripada organisasi publik atau birokrasi, dan itu kemudian menjadi sumber legitimasi bagi birokrasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, tentu dalam hal ini juga kita perlu memahami berbagai macam klasifikasi birokrasi. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, birokrasi itu terdiri dari birokrasi sektor privat dan birokrasi sektor publik. Nah, itu yang tadi saya katakan, gitu. Jadi sebenarnya berbicara birokrasi itu bukan hanya monopoli organisasi pemerintahan, gitu ya, tapi juga swasta, gitu ya, juga masuk, gitu ya. Nih, dalam hal ini yang masuk ke dalam birokrasi sektor privat itu ya perusahaan, NGO, gitu ya. Bahkan sekolah-sekolah swasta juga itu adalah birokrasi sektor privat. Nah, sementara kalau birokrasi sektor publik, yaitu terkait dengan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Itu dari sisi pelaksananya. Gitu. Namun dilihat dari sisi jangkauannya, gitu ya, itu dalam arti luas dan arti sempit. Ada birokrasi eksekutif, gitu ya, ada birokrasi negara. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa kita menganut sistem pembagian kekuasaan atau divisi kekuasaan ya, saya agak lupa lagi gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas di kita itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu ya. Paling tidak ada 3 fungsi negara itu ya. Nah, birokrasi eksekutif itu adalah pengertian birokrasi dalam arti sempit, yaitu organisasi kabinet, departemen, negara, pemerintahan daerah gitu ya. Itu organisasi dalam arti birokrasi dalam pengertian sempit gitu ya. Tapi dalam skup yang luas, birokrasi itu adalah birokrasi negara gitu ya. Semua fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif gitu ya.
itu disebut dengan birokrasi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, gitu ya, birokrasi dalam arti sempit itu ya birokrasi yang dijalankan oleh eksekutif, sementara birokrasi dalam arti luas itu ya meliputi semua fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kemudian dari sisi hierarkinya, tingkatannya, ya ada birokrasi pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun desa. Nah ini di era otonomi daerah ini, gitu ya, ini menarik jadi perdebatan dari jadi apa ya, jadi sumber diskusi gitu ya, dari materi diskusi gitu ya. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa? Gitu ya. Ini memang mengalami dinamika, gitu ya, mengalami dinamika, gitu ya. Saya sih melihatnya sekarang dengan reformasi pemerintahan ini, gitu ya, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kalau tidak salah ya, gitu ya, atau 2000, ya, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang 32 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 kalau tidak salah itu. Jadi di masa reformasi ini sudah 3 kali berganti undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, di setiap undang-undang itu ada perbedaan-perbedaan yang sangat boleh dikatakan prinsipil menurut saya gitu ya. Terlebih lagi dengan undang pemerintahan desa gitu ya. Sekarang desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebelumnya desa disatukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah gitu ya. Di masa Orde Baru memang terpisah juga. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang desa. Tapi oleh reformasi kemudian digabung lagi dan kemudian dipisah lagi gitu ya. Jadi di kita itu ya seperti apa ya, coba-coba lah, trial and error gitu ya. Coba, nanti salah, coba lagi begitu ya. Nah, yang ingin saya soroti itu adalah terkait dengan dalam prakteknya gitu ya. Gitu ya. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta desa itu bagaimana gitu ya. Di Undang-Undang Otonomi Daerah itu disebutkan bahwa daerah itu memiliki kewenangan yang luas. Gitu ya. Minus 6 kewenangan saja gitu ya. Yang tidak dimiliki oleh daerah. 6 kewenangan yang tidak dimiliki oleh daerah itu adalah apa? Kewenangan di bidang moneter, di bidang hukum, peradilan, kemudian di bidang pertahanan, kemudian apa lagi ya? Agama, gitu ya. Apalagi saya lupa. Kok banyak lupanya ya. Tapi yang jelas coba ya, sengaja lah untuk biar Anda juga penasaran ingin membaca lagi gitu ya undang-undang ini. Yang telah saya menunjukkan saja pemerintah daerah itu memiliki kewenangan luas kecuali 6 kewenangan yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, yang antara lain saya sebutkan tadi adalah moneter, pertahanan, luar negeri gitu ya. Luar negeri, kemudian juga agama gitu ya. Agama. Ya, agama ya. Pertahanan dan keamanan juga ya, gitu ya. Pertahanan, keamanan. Karena kan memang dipisah, fungsi pertahanan itu dibebankan kepada TNI ya.
dan fungsi keamanan itu dibebankan kepada polisi, gitu ya. Dulu di zaman Orde Baru itu disatukan, Hankam itu di dalam tubuh ABRI. Nah, di ABRI itu ada TNI dan ada polisi. Nah, sekarang dipisah fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Fungsi pertahanan itu menjadi tanggung jawab TNI dan fungsi keamanan itu menjadi polisi, gitu ya. Sehingga kita masih menganut sistem polisi negara, gitu ya. Coba lihat di plang-plang kepolisian itu, Polisi Negara Republik Indonesia, Resort Tasikmalaya misalnya. Nah, awalnya saya juga nggak paham itu apa sih polisi negara apa gitu. Oh, ternyata saya baru sadar kalau memang di Amerika itu sistemnya polisi federal, gitu ya. Jadi tidak ada polisi negara, gitu ya. Jadi yang ada itu adalah polisi-polisi federal, polisi-polisi di tingkat federal, gitu, di tingkat provinsi atau di tingkat daerah. Sehingga yang namanya kepala kepolisian di Amerika itu ya ditentukan oleh gubernur, oleh wali kota, gitu ya. Karena mereka menganut sistem polisi federal, gitu ya. Nah, kita kan di sistem polisi negara. Jadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur nggak terkait dengan urusan itu, gitu ya. Nggak ikut campur, gitu ya. Nah, itu apa? Daerah itu memiliki kewenangan yang sangat luas. Di luar itu semuanya kewenangan daerah sebenarnya, gitu ya. Walaupun dalam prakteknya belum tentu juga, gitu ya. Gitu ya. Nah, yang menarik lagi, saya ini desa, gitu ya. Nampaknya desa ini dari dulu sampai sekarang itu nggak mengalami perubahan. Itu pengertian desa itu baik di undang-undang, semua undang-undang tentang desa ya, kalau saya baca itu sampai kepada Undang-Undang Nomor 6, pengertian desa itu masih sama sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki adat istiadat sendiri, yang berwenang untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya. Kalimat persisnya mungkin tidak begitu, tapi coba dibaca lagi gitu ya. Apa makna desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum? Gitu ya. Artinya desa itu diakui dalam sistem kenegaraan kita itu adalah sebagai suatu sistem masyarakat, gitu ya. Sistem komunal. Makanya kan di berbagai daerah itu beda-beda namanya, gitu ya. Di Sumatera Barat Nagari, gitu ya. Di mana? Di Bali saya kira beda namanya, gitu ya. Namanya beda-beda, gitu ya. Itu menunjukkan suatu kesatuan masyarakat adat. Artinya ya diakui, gitu ya. Ada dan kemudian oleh pemerintah ya silakan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya, gitu ya. Sesuai dengan adat istiadat, gitu ya, yang ada. Saya memaknainya begitu ya. Kalau berbeda pendapat nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Ini kok ruangnya ruang terbuka untuk berbeda itu. Pemaknaan awalnya begitu, gitu ya. Bukan, bahkan di undang-undangnya di pasal awalnya pasti itu disebutkan tentang itu. Namun dalam prakteknya, ya, saya melihat kok jauh panggang dari api, gitu ya. Jadi desa itu sudah menjadi semacam pemerintahan yang merupakan kepanjangan tangan dari kabupaten, gitu ya. Gitu ya. Coba saja lihat praktek-prakteknya, gitu ya. Gitu ya. Sekarang diberi tunjangan juga, diberi honorarium oleh pemerintah kabupaten, gitu ya. Jadi menjadi organisasi birokrasi yang merupakan yang tidak terlepas dari pemerintah kabupaten. Pakai seragam kayak pegawai Pemda juga sama, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kalau dihubungkan dengan pengertian desanya, menurut saya ini agak bertolak belakang, gitu.
Dan kita juga menghadapi hubungan yang sama juga, misalnya antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi. Ini bagaimana juga hubungan ini gitu ya. Di satu sisi mengatakan bahwa yang namanya kabupaten kota itu bukan bawahannya provinsi. Karena otonomi kita itu adalah otonomi yang tertumpu di pemerintah kabupaten, sebenarnya kabupaten kota. Gitu ya. Sementara provinsi itu hanya menjalankan kewenangan yang terbatas, gitu ya. Kewenangan yang sifatnya lintas kabupaten kota. Nah, ini lebih rumit lagi kalau kalau berbicara dalam apa yang prakteknya sehari-hari, gitu ya. Tapi itulah, silakan kita berwacana tentang hal itu. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira penting untuk dicermati oleh kita semua, gitu ya. Menyangkut tadi apa yang tercantum di dalam undang-undang seringkali dalam prakteknya tidak menggambarkan secara utuh maksud daripada undang-undang. Nah, lanjut ya dengan tadi tujuan birokrasi. Nah, tentu saja birokrasi itu harus sejalan dengan tujuan pemerintah. Nah, karena dalam sistem demokrasi itu kan pemerintahan itu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, gitu ya. Dibentuk oleh rakyat, gitu ya. Maka dengan demikian birokrasi itu ya harus menjalankan tujuan itu, harus menjalankan tujuan pemerintah. Ya tujuan pemerintah itu ya kehendak rakyat, gitu. Jadi dalam hal ini juga birokrasi ya harus melaksanakan kegiatan dan program demi mencapai visi dan misi pemerintah dan negara. Ya. Tujuan negara yang paling pokok itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, meliputi tujuan negara itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Lagi-lagi saya katakan kalau tidak salah, gitu ya. Gitu. Jadi semuanya harus ke sana, gitu, arahnya, gitu. Birokrasi itu ya menjalankan fungsinya dalam kerangka mencapai tujuan negara, tujuan pemerintahan. Dan tujuan negara serta tujuan pemerintahan itu sudah ditetapkan. Tujuan negara itu dalam Undang-Undang Dasar, gitu. Tujuan pemerintahan itu ditentukan oleh kompromi pemerintah dengan DPR sebagai produk politik, gitu ya. Jadi saya katakan kebijakan politik itu ada di lembaga itu, dan birokrasi itu adalah mesin pelaksananya, gitu ya. Nah, di samping itu juga bahwa birokrasi itu melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, gitu ya. Ya, jangan terbawa pada debat-debat istilahnya yang sifatnya ideologis lah, gitu ya. Jadi birokrasi mah ya jalankan saja, titah menurut undang-undang, gitu ya, menurut program yang sudah ditetapkan, gitu ya. Kalau berbicara pembangunan ya jalankan saja yang sudah ditetapkan di dalam APBD, gitu ya. Nggak usah mikir, oh ini nanti karena bupatinya dari partai politik, nanti, gitu ya. Dan itu kan sekarang itu kan budaya-budaya di birokrasi ini kan, saya suka tertawa saja, gitu ya. Tempo hari saya diundang oleh salah satu dinas untuk menghadiri sebuah kegiatan, gitu ya. Nah kemudian saya dikasih dikasih jaket, gitu ya, untuk ikut kegiatan itu. Saya tertawa aja, kok warna jaketnya sesuai dengan warna partai itunya, gitu ya. Dan setiap kali begitu, gitu ya. Kalau kepala daerahnya dari partai X, gitu ya, warna partai X itu yang dipakai, gitu ya. Ketika berganti, gitu ya. Ini memang diperintahnya begitu atau memang birokrasinya sendiri merasa bahwa harus melakukan adaptasi dengan cara-cara seperti itu? Padahal buat saya itu ya, yang namanya birokrasi itu yang harus netral dan profesional itu ya gitu. Siapapun
kepala daerahnya, siapapun pemimpinnya, ya birokrasi itu ya menjalankan saja apa yang menjadi program. Nah, programnya ya, bukan simboliknya begitu ya. Apalagi kalau kita dengar birokrasi itu suka terlibat di dalam pilkada itu. Lebih apalagi lebih jauh lagi. Makanya mungkin orang bilang birokrasi itu sebagai sebuah patologi gitu ya. Gitu ya. Berikutnya adalah birokrasi itu yang menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, gitu ya. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, representasi, preventif, antisipatif, resolutif, gitu ya. Gitu. Saya kira itu ya. Birokrasi. Ini nggak ada yang interupsi ya. Saya udah agak capek juga nih, udah lebih sejam nih. Kalau ada yang interupsi kan saya bisa istirahat dulu. Itu Pak, yang di chat itu Pak Ade, Pak, menanyakan, ada pertanyaan dari Pak Ade dulu. Oh, ada chat ya? Saya coba lihat. Demokrasi rakyat kekuasaan, tapi sekarang sejatinya pengusaha dan kekuasaan. Tentang kebijakan penurunan harga PCR dan rapid test, birokrasi apa yang bisa menggambarkan hal ini? Ya. Ya, tadi saya katakan gitu ya, kalau kita bicara fungsi birokrasi, tadi saya sudah ungkapkan gitu ya. Kemudian tujuan birokrasi gitu ya. Juga ini. Cuma memang dalam praktek itu ya seringkali kita ya, tadi nanti ada patologi birokrasi ya, kita akan berbicara mungkin di sesi di virtual berikutnya lah kita. Karena bicara birokrasi ini sebenarnya apa ya? Nggak cukup 1 semester tuh kalau menurut saya gitu ya. Kalau dulu saya kuliah itu ada beberapa mata kuliah di beberapa semester yang membahas tentang birokrasi. Bahkan untuk patologi birokrasi itu mata kuliah tersendiri di 1 semester itu. Dulu kebetulan saya S1-nya di ilmu pemerintahan gitu ya. Nah, jadi begitu tadi Pak Ade ya, Pak Ade gitu ya. Itu yang tadi saya singgung dari awal itu gitu ya. Jadi sumber patologisnya itu bermula dari mana gitu? Apakah dari budaya kita gitu ya? Atau mungkin dari perkembangan sosial serta modernisasi yang ada di kita sekarang gitu ya. Nah, yang memang jelas sebuah organisasi itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya gitu ya. Karena ketika lingkungan sosialnya nah sekarang misalnya yang paling mudah saya ingin contohkan ini. Perilaku koruptif gitu ya. Gitu ya. Ada apa ya? Anekdot gitu ya yang menggambarkan apakah perilaku koruptif itu adalah perilaku spesifik yang ada saat ini gitu ya. Ada yang mengatakan oh enggak gitu ya. Cuma beda-beda aja dulu itu. Zaman dulu itu zaman Orde Lama gitu ya. Korupsi itu di bawah meja katanya gitu ya. Kemudian zaman Orde Baru bergeser, korupsinya itu di atas meja gitu ya. Mungkin agak lebih terang-terangan gitu. Mungkin maksudnya gitu. Lah, kalau sekarang gimana? Ya sekarang dengan meja-mejanya gitu kan. Gitu. Nah, jadi kan berarti kan situasi lingkungannya yang apa yang saya kira turut serta menciptakan perilaku gitu. Karena budaya itu juga budaya organisasi, budaya birokrasi. Nah, ya, namanya itu kan birokrasi itu dihuni oleh manusia gitu ya. Dan manusia itu ya mengalami proses yang namanya dengan social learning gitu ya. Gitu ya.
beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Nah, saya kira itu respon saya dulu dari pertanyaan itu. Nah, ya kita akan tuntaskan dulu. Ini ada 30 slide sebenarnya, ini ada 17 slide. Saya kontrak Zoom ini hanya 2 jam ini. Bentar. Jadi birokrasi itu sejatinya bermanfaat untuk apa, gitu ya? Untuk mensistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Nah, ini gitu ya. Sejatinya tadi gitu ya Pak Ade. Birokrasi itu harus begini. Bukan memperumit, bukan mempersulit, bukan menjadi mahal dari PCR dari segala macam gitu ya. Gitu ya. Justru ya harus mensistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, mengefisienkan tujuan. Kemudian memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan, serta menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik dan negara. Gitu ya. Itu manfaat birokrasi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ya. Nah, birokrasi dalam perspektif administrasi publik. Nah, ini bidang ilmu kita. Jadi kenapa kita prodinya, program studinya administrasi publik, administrasi negara, nah, itu perlu mempelajari birokrasi gitu ya. Nah, kira-kira inilah dalam birokrasi dalam perspektif politik pasti ada bagaimana tadi dalam perspektif politik misalnya ya birokrasi itu adalah mesin pelaksana kebijakan itu dalam perspektif politik. Nah, dalam perspektif administrasi publik itu apa birokrasi? Birokrasi itu adalah badan atau organisasi yang melaksanakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, produktif. Birokrasi mesti melaksanakan tugas sesuai aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan. Nah, ini ada saya teringat gitu, salah seorang kawan saya itu dulu itu kan sehabis kuliah itu, walaupun kuliahnya di jurusan ilmu pemerintahan, kan rupa-rupa gitu ya, ada yang lari ke jadi pegawai pemerintah, jadi ASN gitu ya, ada yang terjun ke politik gitu ya, partai politik gitu ya, ada yang ke kampus kayak saya gitu, terus di kampus kayak saya gitu. Nah, ada kawan saya bilang, hampura, cina saya mah birokrat sejati, cina gitu. Gitu. Jadi ketika ketemu apa yang dia maksud dengan birokrat sejati itu gitu ya. Mungkin dia ingin memposisikan diri sebagai orang yang profesional di dalam menyampaikan pelayanan publik. Gitu. Dan memang terlihat dari perilakunya gitu ya. Dia perilaku teman saya itu yang ya agak kaku di dalam bergaul begitu ya. Dia fokus pada pekerjaan gitu ya. Gitu ya. Ya pokoknya kalau pekerjaan itu belum tuntas dia harus selesaikan gitu ya. Dan dia amat resah kalau misalnya tugasnya itu tidak terpakai oleh atasannya gitu ya kayak gitu. Nah, sehingga dalam ini saya jadi teringat hal itu gitu ya. Si teman saya yang bilang itu gitu ya. Jadi ketika ya kan kalau ketemu teman biasanya yuk kita kumpul-kumpul gitu ya. Gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Jadi jawabannya hampura cina saya mah birokrat sejati. Jadi gitu nggak bisa meninggalkan kantor kayak di luar jam kerja mungkin gitu ya. Gitu ya. Karena saya lihat begini, oh ya memang yang namanya birokrasi itu dalam perspektif administrasi publik gitu ya. Gitu. Ya tentu ya mereka itu harus memang profesional.
bekerja sangat efektif, efisien, dan produktif. Gitu ya. Jadi memang mereka itu betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, gitu. Cepat, tepat, mudah, gitu ya. Nah itulah fungsi birokrasi itu sebenarnya itu, gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara yang menjadi aparat birokrasi ya, wayahna lah kalau dituntut seperti ini, begitu ya. Kalau tidak mau begini ya jangan jadi birokrasi gitu. Ini ada chat lagi, saya coba buka dulu ya. Oh belum, masih dari Pak Ade. Perjalanan kemana Pak Ade ini? Ke Surabaya atau kemana? Nah ini birokrasi dalam perspektif politik, gitu ya. Dari badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak penguasa, gitu ya, atau yang berkuasa, gitu ya. Dan cenderung memihak, gitu ya. Kepentingan penguasa dan rakyat, memiliki kewenangan terlibat dalam perencanaan kebijakan, keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi yang bersifat memobilisasi massa. Nah ini sebenarnya jadi patologi gitu ya. Mungkin karena tadi itu kalau saya sih melihatnya begini, jadi kepala daerah yang suka ngajak-ngajak birokrasi dukung partai itu, menurut saya itu yang minder warder lebih kompleks itu bahasanya gitu. Dia minder nggak bisa ini gitu loh, sehingga harus melibatkan birokrasi gitu. Sehingga ya menganggap birokrasi itu sebagai kepanjangan tangannya gitu ya. Gitu. Dan dia memanfaatkan segala fasilitas untuk itu gitu ya, melalui kewenangannya gitu ya. Nah jadi memang ada apa ya, ada semacam dualisme di dalam diri birokrasi itu gitu ya. Di satu sisi mungkin dia harus taat pada atasan, tapi di sisi lain dia juga dituntut harus lebih profesional gitu ya. Nah, yang terjadi yang seperti apa gitu ya, ya bergantung kepada si birokratnya itu sendiri. Kalau kayak teman saya tadi yang birokrat sejati itu ya bilang ya, saya mah mung yang diajak-ajak ke politik sanajan ku bupati oge saya mah gawe we gitu. Tapi mungkin tidak sedikit juga yang sieun dipindahkan sieun lamun saya teu nurut mah gitu ya. Kapaksa we dalam seselumputan oge gitu. Padahal undang-undang sudah mengatur gitu ya. Tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh mendukung dan lain sebagainya. Itulah fenomena-fenomena yang ada lah gitu ya, kita saksikan selama ini. Nah, lebih spesifik lagi tadi birokrasi dalam perspektif pemerintahan, yaitu adalah badan yang melaksanakan fungsi manajemen gitu ya. Ya kayak sama juga. Kayak saya ini kan gini. Saya sarjana ilmu pemerintahan gitu ya. Kemudian S3 saya itu adalah administrasi publik gitu ya. Sampai hari ini saya juga agak sulit membedakan bedanya ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi publik itu gitu ya. Gitu ya. Tapi masing-masing sudah menjadi ilmu yang sendiri-sendiri gitu ya. Gitu ya. Karena pada dasarnya memang ini bersumber dari induk yang sama yaitu ilmu politik. Itu induknya itu ilmu politik. Itu ya ilmu yang membicarakan soal kenegaraan gitu ya. Nah, jadi kayak tadi coba lihatlah ya ada administrasi publik. Organisasi yang melaksanakan layanan publik secara profesional, efektif, efisien. Nah, gitu ya. Ini dalam perspektif organisasi publik, melaksanakan tugas sesuai cepat, aturan cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan. Nah, sekarang bedanya dengan pemerintahan. Badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, ya mirip-mirip lah begitu ya, gitu ya. Tapi biarlah kita tidak usah ikut terjun gitu karena kita bukan bidangnya. Biarin saya aja, saya sendiri yang suka berdebat gitu ya.
beda ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi publik itu apa sih gitu ya. Ya. Dan memang tugas para ilmuwan itu sudah mulai mengidentifikasi. Sekarang sudah sudah ada apa ini garis demarkasinya gitu ya. Oh ini wilayah administrasi publik, oh ini wilayah ilmu pemerintahan. Tapi oke lah, kita tidak akan berbicara itu gitu ya, bukan pada tempatnya. Tapi mau dalam perspektif publik maupun administrasi publik maupun dalam perspektif administrasi publik dan pemerintahan, saya kira birokrasi itu ya tadi sederhananya itu adalah mereka itu orang-orang profesional yang menjalankan tugas dan fungsi untuk pencapaian tujuan negara. Nah, tujuan negaranya sendiri itu ditentukan oleh keputusan politik. Dalam berbagai macam teori, baik teori tentang kenegaraan maupun teori tentang organisasi, gitu, itu birokrasi juga dikupas, gitu ya. Setidaknya ini bisa diidentifikasi, gitu ya. Misalnya dalam teori negara itu, menurut Lohman, Wilson, Lemaier, gitu ya. Jadi karena negara itu meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu adalah wilayah, rakyat, dan pemerintah. Dan unsur deklaratifnya itu adalah pengakuan de facto dan de jure. Pemerintah menjalankan fungsi pemerintahannya dengan mengandalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan yang terendah, gitu ya. Dalam hal ini adalah desa. Nah, jadi dengan demikian maka birokrasi itu dalam teori kenegaraan ya itulah gitu ya, merupakan unsur gitu ya yang istilahnya menjalankan unsur-unsur fungsi-fungsi negara, gitu ya. Karena di sana ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan. Jadi salah satu unsur dari negara ini birokrasi ini. Kalau dalam perspektif teori organisasi, itu tokohnya ada Max Weber, ada Seritz, Stephen, gitu ya. Dikatakan bahwa tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi itu dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya instrumen birokrasi dan mekanisme kerja. Jadi ya kembali ke ingatan awal kita itu ya. Biro itu meja. Biro itu kantor gitu ya. Nah, jadi suatu organisasi itu akan bisa tercapai tujuannya, baik tujuan individu atau kelompok, apabila tadi instrumen birokrasinya ada, serta mekanisme organisasinya berjalan. Gitu ya. Nah, ada beberapa teori gitu ya tentang birokrasi ini, gitu ya. Yang paling populer itu memang dari Weber, Max Weber, gitu ya. Seorang sosiolog Jerman, gitu ya. Gitu ya. Yang memang dia dilatar belakangi oleh suatu keinginannya untuk menciptakan organisasi modern, gitu ya. Dan menurut Weber, gitu ya, makanya Weber itu juga disebut oleh Weber itu disebut sebagai birokrasi modern, gitu ya. Jadi ada 3 otoritas yang dimiliki oleh birokrasi, gitu ya. Ada otoritas tradisional, ada otoritas harismatik, dan otoritas regal rasional. Nah, ini
hubungannya dengan bagaimana organisasi pemerintahan itu dibentuk gitu ya, untuk mencapai sebuah konsepsi yang ideal, yang rasional dan profesional. Jadi seringkali juga disebut teori Weber ini sebagai teori legal rasional. Jadi bagaimana menciptakan organisasi yang modern lah gitu ya. Intinya begitu ya, teori Weber itu. Kemudian ini konsepsinya gitu ya. Nah, tadi teorinya teori legal rasional gitu. Konsepsinya gitu. Konsepnya apa? Teorinya Weber ini. Yang pertama adalah bahwa individu pejabat itu secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ya menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu di dalam jabatannya. Jadi pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi, termasuk keluarganya. Ini udah dari ratusan tahun yang lalu ini Weber sudah mengungkapkan bahwa yang namanya birokrasi itu ya harus begini gitu ya. Jadi memang pribadi-pribadi yang bebas tetapi dibatasi oleh jabatan, dan jabatan itu adalah penggunaan jabatan itu maksud saya adalah bagaimana disesuaikan dengan keperluannya gitu ya. Jadi tidak berhubungan dengan pribadi termasuk juga keluarga. Kemudian juga jabatan-jabatan itu disusun secara hierarkis. Nah, ini ciri regulasional Weber itu adalah itu. Jadi organisasinya itu hierarkis gitu ya. Dari atas ke bawah ada bagian-bagian dengan fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Dan tugas fungsi itu dalam jabatan yang hierarkis tadi itu spesifik berbeda dengan yang, jadi ada biro-biro, ada bagian-bagian itu yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada biro-biro, ada ini ya memang harus dirasionalkan lagi. Jadi kalau misalnya menyusun SOTK di pemerintah daerah, struktur organisasi dan tata kerja ini harus teliti betul gitu ya. Jangan sampai ada fungsi yang dijalankan oleh dua institusi yang berbeda gitu ya. Fungsinya sama tapi institusinya berbeda gitu ya. Saya sering melihat masih ada hal-hal kayak begitu gitu ya. Dalam konsepsi membangun birokrasi yang modern, menurut Weber itu harus dihindari itu. Gitu ya. Karena setiap fungsi itu memiliki peran yang spesifik. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Gitu ya. Ini ada 9 gitu ya. Harus diingat saja gitu ya. Konsepsi Weber tentang birokrasi legal rasional itu apa saja ini? Ada 9. Silakan nanti ini kan. Tadi 4, 5 seleksi. Nah, ini atas dasar kualifikasi. Nah, sekarang kan semua ada assessment gitu ya. Ada assessment, ada open bidding gitu ya. Jadi sekarang untuk menjadi jabatan-jabatan itu tidak berdasarkan selera gitu ya, suka atau tidak suka gitu ya, disukai atau tidak disukai kan gitu ya. Tapi diseleksi atas dasar kualifikasinya gitu ya. Kemudian setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk pensiun. Nah, ini sebagai konsekuensi dari jabatannya saya kira wajar saja gitu ya. Cuma mungkin dalam hal ini ya harus proporsional saja gitu ya. Jangan sampai timpang gitu ya. Ini ada yang menarik gitu ya. Ini saya cerita lagi. Karena disinggung bahwa setiap pejabat itu mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun dalam tingkatan hierarki. Jadi ya orang bekerja itu ya dapat insentif lah begitu ya. Nah, ini bagaimana dalam situasi pandemi gitu ya. Dalam situasi krisis seperti sekarang gitu.
ketika misalnya terjadi refocusing anggaran gitu ya, anggaran-anggaran yang tadinya semestinya untuk dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya, sekarang nyaris hampir berhenti gitu ya, atau lockdown juga itu pembangunan kita itu. Ada salah seorang pejabat pemerintah bilang ke saya gitu ya, dengan bangganya dia mengatakan, saya alhamdulillah gitu ya, sudah berhasil mempertahankan agar anggaran-anggaran yang terkait dengan tunjangan pegawai itu tidak direfocusing. Gitu. Saya dalam hati saya tertawa itu ya. Gitu. Kalau anggaran untuk rakyat ini harus direfocusing gitu ya. Bentar nih, ada trouble. Ada masuk. Harus direfocusing, sementara sebentar lagi kuliah, bentar lagi kuliah, lagi kuliah. Nah jadi tadi saya bilang memang birokrasi itu boleh berhak mendapat gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Tapi atas dasar apa dia memberikan gaji itu? Atas dasar kerja yang diperlakukan untuk melayani masyarakat gitu ya, untuk kepentingan masyarakat. Nah sekarang ketika kepentingan masyarakat itu terganggu gitu ya, dengan adanya pandemi gitu ya, hak masyarakat untuk dapat jalan bagus juga terganggu, hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang maksimal juga terganggu gitu ya. Nah, tapi kalau tunjangan dan gaji pejabat nggak boleh terganggu gitu ya. Nah itu kan tidak proporsional kalau menurut saya gitu ya. Gitu ya. Makanya saya bilang secara berseloroh juga. Justru keberhasilan satu pemerintah itu sekarang bukan hanya berhasil merefocusing anggaran-anggaran pembangunan, tapi juga bagaimana merefocusing tunjangan-tunjangan pejabat digunakan untuk membantu masyarakat yang kesusahan akibat pandemi. Gitu. Satu hal yang bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan, gitu. Bahwa saya berhasil karena saya tidak merefocusing anggaran-anggaran yang sifatnya untuk tunjangan-tunjangan pegawai. Ironi memang gitu ya. Berikutnya adalah terdapat struktur pengembangan karir yang jelas. Nah, ini merit system gitu ya. Jadi memang Weber ini luar biasa menurut saya itu ya. Sudah jauh-jauh hari itu dan sudah ratusan tahun sudah mendesain birokrasi itu memang harus seperti ini gitu ya. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dengan sumber daya instansi untuk kepentingan pribadi. Oh, udah disinggung juga ini. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Oh, hebat lah, pantas disebut dia sebagai bapak birokrasi gitu ya, Max Weber ini. Ya, kita lanjut gitu ya, pandangan terhadap birokrasi Weberian gitu. Jadi memang ada tanggapan lah dari para ilmuwan terhadap Weber ini gitu ya. Ini ada respon kira-kira gitu ya, dari konsep yang ditawarkan oleh Weber. Warren Bennis misalnya, birokrasi hierarki piramida pada masa depan akan diganti dengan sistem sosial baru sesuai dengan harapan masyarakat. Dan memang tadi adaptasi lah, organisasi birokrasi itu melakukan adaptasi. Ya, dari yang piramidal gitu ya. Kan sekarang ada istilah ramping struktur kayak fungsi gitu ya. Dari organisasi lini misalnya ke organisasi staf. Nah, sekarang saya dengar kabar itu bahwa jabatan-jabatan struktural itu akan dihapus gitu ya. Diganti dengan jabatan-jabatan fungsional. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan pendapatnya Bennis ini gitu ya. Nggak mungkin selamanya organisasi itu piramidal katanya. Nanti akan disesuaikan dengan sistem sosial baru sesuai dengan masyarakat. Jadi sekarang itu memang apa ya,
terjadi diferensiasi struktur, gitu ya. Artinya apa? Ini di dalam sistem sosial maksud saya itu ya. Di dalam sistem sosial. Dulu anggapan orang itu kalau mencari pekerjaan itu kan simpel. Mau kerja di pemerintah, jadi PNS atau kerja di swasta, gitu ya. Menjadi pegawai swasta gitu ya. Sama-sama pegawai, cuma ini pegawai pemerintah, pegawai swasta. Dan kalau tidak jadi pegawai pemerintah, jadi tiga pegawai swasta, ya dagang. Gitu ya. Gitu ya. Atau wirausahanya itu ya berdagang gitu ya. Apakah itu melanjutkan orang tuanya, biasanya begitu gitu ya. Nah, namun sekarang gitu loh, ternyata terjadi diferensiasi di dalam sistem sosial kita, dalam struktur sosial kita, di mana fungsi-fungsi sosial itu sekarang banyak beragam sekali. Dari pilihan profesi saja gitu ya. Sekarang kan banyak sekali, ada jurnalis, ada lawyer gitu loh. Ada YouTuber gitu ya. Bahkan sekarang olahragawan pun juga sudah menjadi pilihan profesi yang penghasilannya luar biasa gitu loh. Gitu ya. Jadi begitu banyak alternatif. Sistem sosial kita mengalami diferensiasi, mengalami pengembangan struktur ke samping gitu loh. Jadi begitu banyak pilihan-pilihannya gitu. Nah, maka kemudian organisasi birokrasi juga nampaknya akan mengalami pergeseran yang mood Bennis tadi gitu ya. Gitu ya. Mengikuti sistem sosial yang baru gitu ya. Nah, saya harus agak kebut ini gitu ya. Lawrence and Rawls gitu ya. Birokrasi itu bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untuk lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, jika ingin survive, birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan. Nah, tadi jelas tadi saya singgung juga. Kemudian David B. Tom, birokrasi memiliki ciri instrumen teknis, kekuatan independen, keluar dari fungsinya karena anggotanya cenderung dari kelas sosial partikular, gitu ya. Kemudian Hexer sama Donnellan, bentuk organisasi masa depan adalah post-bureaucratic organization yang tidak sama dengan birokrasi Weberian. Kekuasaan bukan satu-satunya yang mengendalikan birokrasi, melainkan perlu empowering, nah pemberdayaan. Nah ini yang konsepnya governance nanti yang kita bahas tentang governance publik. Nah Miftah Toha sendiri menyebutkan bahwa birokrasi Weberian diistilahkan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat, memiliki dua pemahaman, yaitu birokrasi yang rasional, netral, dan birokrasi yang syarat dengan kekuasaan. Birokrasi yang netral dilihat dari poin birokrasi politik, dan ini dari konsepnya Weber tadi gitu ya, dari Weber tadi. Kembali ke Weber. Jadi Miftah Toha kembali ke Weber sebenarnya bisa diklasifikasikan ke dalam birokrasi yang rasional, dan ada birokrasi politik, ada birokratik politi gitu ya. Birokrasi politik. Ada juga birokrasi Hegel gitu ya. Dan Marxis. Hegel, birokrasi adalah jembatan penghubung antara negara dengan masyarakat. Menurut Karl Marx gitu ya. Didasarkan teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme dan kemenangan komunisme, Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi itu adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas sosial yang lain. Dalam masyarakat komunis kelak tidak ada kelas sosial, semua sama, birokrasi menjadi tiada karena arti fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Nah, birokrasi Marxian ini banyak dikatakan juga sebagai birokrasi yang utopia. Birokrasi yang utopia itu, yang utopis itu ya birokrasi yang sulit untuk dijalankan gitu. Beda dengan birokrasinya Weber gitu. Nah, tadi kayak di sini sampaikan, dalam masyarakat kelak apabila sudah tidak ada kelas, birokrasi itu tidak ada lagi. Karena semua masyarakat dijalankan oleh masyarakat. Kemudian birokrasi
adalah instrumen yang sering digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya. Dan memang ya di sejarahnya itu Marcian itu ya Marx itu ya memang berbicara soal masyarakat kelas. Jadi itu kelas kapitalis yang menindas kelas borjuis gitu. Kelas borjuis yang menindas kelas apa ya? Proletar gitu maksud saya gitu ya. Gitu ya. Jadi memang semangatnya itu semangat perjuangan kelas gitu ya kalau Karl Marx. Sehingga memandang birokrasi juga birokrasi ini orang-orang berkuasa yang menindas kelas yang lebih rendah gitu ya. Yang sok kuasa. Jadi kalau sekarang ada birokrasi yang sok kuasa itu yang menganggap dia lebih dari rakyatnya itu ya birokrasi Marsian gitu ya. Penganut Marxis juga ini gitu. Gitu ya. Karena birokrasi itu ya yang makanya Weber itu yang disebut dengan birokrasi ideal itu Weber gitu ya. Gitu ya. Nah ini yang kontemporer ini birokrasinya Osborne dan Gebler gitu ya, mengikuti prinsip katalis ini silakan nanti dipelajari lebih mendalam gitu ya tentang terutama dalam good governance nanti ini yang jelas ini birokrasi yang ditawarkan ini relatif baru nih, konsep ini lahir tahun 93 gitu ya. Osborne dan Gebler gitu ya. Ya, saya kira selesai gitu ya. Paparan saya gitu ya. Saya juga udah cukup lelah, udah cukup capek 2 jam. Saya ingin beristirahat sebentar sambil saya menunggu apa ada respon dari saudara-saudara tentang hal tadi atau tentang apa saja. Beri kesempatan gitu ya. Saya Pak, mohon izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, Dok, perkenalkan saya Hendy Junaidi, Dok. Ya. Prof, jadi gini, untuk kondisi pandemi kemarin, sebetulnya pemerintah pusat itu memang mungkin tidak melihat dari aspek finansial dari berbagai atau karakter daerah masing-masing, Prof. Ya. Jadi di dalam pelaksanaan itu, memang pemerintah pusat itu mengembalikan fungsi keuangan dalam penanggulangan pandemi. Sehingga memang di birokrasi di daerah itu, karena berbeda-beda kekuatan keuangannya, jadi kami saja yang di birokrasi di daerah itu kena imbas di dalam pemotongan-pemotongan tunjangan-tunjangan. Nah, memang di sini fungsi budgeting dari pemerintah pusat itu tidak paripurna sebetulnya di dalam ini. Dan pemerintah daerah juga karena desakan-desakan dari pemerintah pusat sehingga melaksanakan hal itu dengan cara memotong anggaran karyawan yang ada di birokrasi daerah lah. Nah, memang kalau tidak dilaksanakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 kalau nggak salah itu azas-azas pemerintahan yang baik, sehingga kami mungkin turut tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan atau dianjurkan oleh pemerintahan pusat. Ya mungkin hanya itu, Prof, yang saya sampaikan. Jadi tidak seperti apa yang disampaikan oleh Prof, ada kami telah melaksanakan sebetulnya, dan kami rasakan hal itu. Ada pemotongan-pemotongan untuk pelaksanaan penanggulangan pandemi gitu, Prof. Ya, terima kasih, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hendi ya. Sayang di laptop saya gelap ya, nggak kelihatan Pak Hendi ya. Hanya Ya, terlihat. ya Prof, mohon maaf. Ya, ya. Di mana Pak Hendi posisi? Posisi apa, Prof? Tinggal di mana tinggal? Oh, posisi di Tasikmalaya, Prof. Kota Oh, Tasik. kerja di mana? Kerja di Di Pemkot? Satpol ya, Pemkot. Oh, Pemkot ya. Ya. Ya, tadi kan saya mengatakan pengakuan salah seorang pejabat kepada saya gitu ya. Itu tadi begitu ya. Ya kalau begitu keadaannya saya merasa kok ada ironi begitu ya, gitu ya. Manakala kita berbicara birokrasi gitu ya. Nah, namun tadi diklarifikasi oleh Pak Hendi ya, ternyata tidak begitu ya, gitu ya. Artinya ternyata birokrasi kita juga memiliki sense of crisis gitu ya. Sense of crisis gitu ya. Jadi sama juga karena birokrasi ini kan sekalipun menempati struktur organisasi yang spesifik tadi di pemerintahan, saya kira karena sama-sama berbicara soal kepentingan publik gitu ya, bagaimana mencapai tujuan negara, tujuan pemerintahan, tentu yang pasti bahwa semuanya gitu, dalam hal ini birokrasi, partai politik gitu ya, negara lah dalam arti luas tadi gitu ya, birokrasi dalam arti luas, semua berbicara soal kepentingan masyarakat gitu ya. Dan kepentingan masyarakat itu sudah kita rumuskan gitu ya, dalam berbagai bentuk dokumen gitu ya, dari mulai undang-undang dasar kita gitu ya, kemudian dari undang-undang gitu. Kita juga punya Pancasila gitu. Banyak sekali aturan-aturan yang ada gitu, dari mulai undang-undang dasar sampai kepada peraturan daerah, ada keputusan kepala daerah, ada peraturan kepala daerah dan lain sebagainya. Saya kira arahnya itu semua ke sana. Yang pasti bahwa birokrasi ini tadi ya acuannya ya Weber itu, birokrasi Weberian gitu ya, yang legal, rasional dan modern gitu ya. Jadi seyogianya ya birokrasi itu berbicara soal itu, bahwa gitu ya, ada patologi. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa nanti kita akan khusus berbicara ke patologi birokrasi. Ada penyimpangan dari birokrasi itu karena kan ada tarikan-tarikan gitu. Apalagi tadi ada birokrasi politik gitu ya. Karena struktur pemerintahan kita itu juga diwujudkan oleh sebuah proses politik. Presiden dipilih oleh rakyat gitu. Jangankan dipilih oleh rakyat. Dulu ketika presiden dipilih oleh MPR saja kan itu proses politik. Dulu ketika kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD saja itu kan proses politik. Cuma proses demokrasi perwakilan. Nah, sekarang prosesnya dipilih langsung oleh si pemegang mandat. Dalam hal ini si pemegang kekuasaan, pemegang kedaulatan. Wujud dari kedaulatan di tangan rakyat itu Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa ya rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang berkuasa. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti itu memang agak sulit. Seperti begini, soal netralitas birokrasi di dalam politik misalnya gitu, kan tidak boleh menjadi pendukung salah satu calon, tidak boleh ikut kampanye, gitu ya. Tapi di sisi lain dia boleh memilih gitu loh. Lain halnya dengan netralitas untuk TNI dan Polri misalnya. Itu diwujudkan dalam bentuk dia tidak boleh memilih, tidak memilih gitu ya. Nah, ini kan ada ambigu gitu menurut saya gitu. Ada ambigu. Jadi kalau mau ya kayak tentara dan polisi itu, ASN juga nggak memilih saja sekalian gitu loh. Gitu. Jadi kalau netralitas itu juga mau tidak untuk
mengganggu hak individu di dalam memilih, hak memilih gitu ya, hak dipilih dan memilih gitu ya. Nah, sepertinya ya TNI Polri juga dibolehkan memilih gitu. Jadi kan ada ambigu yang gitu ya. Jadi memang ini mengarah kepada perbaikan di sistem birokrasi kita gitu ya. Nah, tinggal nanti yang berlaku itu tadi itu norma-norma yang sesuai dengan Weber tadi gitu ya. Birokrasi modern Weber tadi gitu ya. Artinya ya semua tuntutannya kepada profesionalisme. Tentara ya profesional, polisi profesional, ASN juga profesional gitu ya. Bahwa soal hak memilih ya silakan, mereka punya hak pilih, silakan saja tentukan pilihan sesuai dengan ininya, tapi tidak mengganggu profesionalitasnya gitu ya. Nah, jadi memang kalau saya sih memandangnya masih ambigu gitu. Ambigu ya kalau dari sisi netas. Sehingga dalam praktek-praktek birokrasi sehari-hari ambiguitas itu masih banyak terlihat gitu ya. Tadi soal desa gitu ya. Saya melihat ada ambiguitas gitu loh. Kalau kita kembali kepada pengertian desa itu ya menurut saya tuh desa itu nggak perlu diberi gaji, itu aparat desa itu, kepala desa itu nggak perlu digaji, silakan aja mau menggaji sendiri melalui APBDes-nya gitu ya. Kalau sesuai dengan hakikat desa itu sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum gitu ya. Berbeda itu dengan kecamatan gitu ya. Gitu. Berbeda dengan ya kalau kecamatan jelas itu kepanjangan birokrasi, gitu, kepanjangan pemerintahan. Bahkan kelurahan pun saya lihat sekarang di PP yang baru itu adalah aparat kecamatan masuknya gitu. Jadi tidak sepadan lagi kita membandingkan kelurahan dengan desa. Ya desa-desa, kelurahan-kelurahan, beda jenis kelamin kalau menurut saya sekarang. Saya kira Pak Hendy ya ini diskusi yang menarik, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya gitu ya. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih nanti teman-teman juga tadi mendengar semua gitu ya. Silakan kalau masih ada lagi gitu ya. Assalamualaikum, izin Dok, masih izin diskusi Dok. Ya silakan. Ini dengan Andi Dok dari Kecamatan Cikatomas Dok, nanti kerja. Wah, Cikatomas ya. Siap Dok. Tetangga saya. Salah Pak ya Pak. Ya. Ya gimana? Gini Dok, agak sedikit menarik dengan masalah desa ya dengan kecamatan. Ini Pak Andi pangling kan Pak Andi? Siap Dok. Siap. Di kecamatan Dok, sekarang tugas Dok. Ya. Kumaha Pak Andi? Siap. Kebetulan desa itu salah satu fungsi desa yang dikasih pemerintahan Dok di Komnas, ya satu berhubungan dengan desa juga gitu kan. Ya nggak tahu sih kalau di kecamatan lainnya Dok. Ini di saya khusus di Cikatomas. Yang kadang-kadang gitulah, kadang-kadang desa itu beranggapan bahwa desa adalah bukan bagian, kadang-kadang beropini bahwa bukan bagian dari birokrasi kabupaten juga gitu. Memang juga bisa juga mungkin seperti itu, yang mereka bahwa kepala desa adalah jabatan politik, itu juga dia juga jabatan politik, karena kan salah satu ciri punya jabatan politik itu punya tanda pangkat dan jabatan jengkol itu mungkin ya Dok. Iya. Kadang-kadang yang saya miris juga gini, jadi kadang-kadang desa itu khususnya kecamatan lah gitu kan, kadang dia itu melakukan bypass fungsi itu, kadang-kadang langsung koordinasi dengan dinas. Nah, ini juga tidak menyalahkan desa juga, mungkin dari dinas juga suka ada langsung informasi itu datangnya langsung ke desa, nggak ke kecamatan dulu. Nah, kadang-kadang fungsi di sini kami sebagai fungsi kecamatan itu adalah sekarang gimana, bukan dikabiri, jadi agak kurang berfungsi gitu loh Dok. Kalau pengalaman saya selama di kecamatan seperti itu Dok, gitu kan. Mungkin saya minta arahan atau minta masukan win-win solution gitu kan. Ya pengen kita senioritas antara pihak desa dan pihak kecamatan juga lah gitu kan.
ya bukannya kita nggak mau dilangkahi ya, tapi tetaplah alur-alur itu pengen kita pakai juga. Tapi kadang-kadang desa udah berpikirnya, lah mungkin kecamatan tidak terlalu dipentingkan juga, mungkin gitu Dok. Sedikit diskusi lah gitu Dok. Betul. Khusus di Cikatau khusus seperti itu Dok. Gitu Dok. Baik, terima kasih Pak Andi.